Jelang pemilu 2024 mendatang, sejumlah nama calon presiden mulai bermunculan untuk bertarung menggantikan kepemimpinan Jokowi yang akan selesai pada 2024 mendatang. Namun sebelum masuk ke videonya, yuk support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita ke pembahasannya. Salah satu nama yang paling menonjol saat ini adalah Anies Baswedan dan AHY. Diperkirakan bakal memenangkan suara pemilih di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Untuk Anies AHY setidaknya sudah ada dua partai yang punya potensi besar mengusung, yaitu Nasdem dan Demokrat. Meski sebenarnya koalisi dua partai ini belum cukup untuk mengajukan capres, Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindar meyakini duet Anies AHY bakal talk chair. Dia menyatakan Anies bakal menang telak di Sumatera, sedangkan AHY akan menguasai Jawa Timur. Demokrat menyambut baik pernyataan Zulfan ini. Deputi Bepilu Partai Demokrat Kamhar Lukmani mengatakan di internal partainya dorongan menduetkan Anies AHY juga sangat besar. Hal tersebut tergambar dalam hasil survei The Republic Institute yang dilakukan pada periode 28 Agustus 2022 hingga 12 September 2022 lalu. Meski begitu, Anies Baswedan bakal menang di Pulau Jawa jika diduetkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh The Republic Institute, pasangan Anies AHY bakal unggul tipis di Pulau Jawa mengalahkan pasangan lainnya. Lebih lanjut, Sufianto mengemukakan dari hasil survei yang dilakukan lembaganya, pasangan Anies AHY unggul di 3 provinsi di Pulau Jawa, yakni Banten dan DKI Jakarta. Untuk diketahui, teknik pengambilan sampel dalam survei tersebut menggunakan multi-stage random sampling. Kriteria responden dalam survei ini adalah warga yang memiliki hak pilih pada pemilu tahun 2019 dengan jumlah responden 1.200 orang, sedangkan margin of error 2,8%. Sufianto mengemukakan alasan memilih Pulau Jawa sebagai objek survei capres-cawapres tersebut. Ia mengatakan peta pemilih di Pulau Jawa selama ini kerap menjadi penentu peta politik nasional, lantaran jumlah penduduk Pulau Jawa terbanyak dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. Sementara itu, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN menyatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selalu unggul dalam skenario pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024. Prabowo yang dipasangkan dengan beberapa nama selalu menang dari dua pesaing di beberapa survei terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam simulasi dua pasangan capres-cawapres, Prabowo yang dipasangkan dengan politikus PDIP Ganjar Pranowo mengungguli Anies yang dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Wacana duet Anies AHY diketahui menguat seiring kunjungan Anies ke Partai Demokrat pada waktu lalu. Diketahui Anies menjadi capres yang diusung oleh Partai Nasdem dan sudah dideklarasikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Survei SPIN diketahui menempatkan Prabowo dengan tingkat popularitas dan elektabilitas tertinggi dari berbagai nama lain seperti Ganjar dan Anies. Dalam sebuah pernyataan tertutup, Prabowo dipilih 29,3% responden jika pemilihan presiden atau pilpres digelar hari ini mengungguli Anies dan Ganjar. Teknik sampel dalam survei tersebut menggunakan probability sampling dan multi-stage random sampling, varian area random sampling dengan margin of error sekitar 2,8%. Sementara skenario SPIN ini berbeda dengan survei pasangan capres-cawapres yang dirilis Carta Politika pertengahan bulan lalu. Dalam sejumlah skenario, nama Ganjar justru memuncaki beberapa skenario pasangan capres-cawapres. Adapun survei Tracking Indonesia menyatakan pasangan Ganjar dan Prabowo memiliki elektabilitas sebagai capres-cawapres paling tinggi dibanding pasangan lainnya. Patut kita nantikan bersama pasangan mana yang akan dicalonkan maju menjadi capres-cawapres dan memenangkan kontestasi politik pada gelaran Akbar 2024. Terus support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya sobat. Patut ditunggu siapa capres dan cawapres yang akan memenangkan perebutan tahta ini.